Di hadapan saya ada calon-calon bidadari surga. Ya, tongkat pedeante. Di sebelah kiri saya ada para laki-laki gagah nan perkasa. Laki-laki yang sangat dicintai sama istrinya. Saking dicintainya tidak boleh poligami. Salam hormat, salam cinta, salam sayang saya sampaikan kepada alim ulama, para kiai, Pak Kiai Salahuddin yang hadir, para asatidz, dan juga Pak U yang hadir. Salam hormat, salam cinta, salam sayang saya sampaikan kepada keluarga besar dari Bapak Iwan dan sekeluarga. Tasyakur bin Nikmah milad 4 tahun Mahira Matis Irawan, anak kedua dari pasangan Iwan Irawan dan Risma Fuji Mustika. Mudah-mudahan anaknya jadi anak yang solihah. Rabbi habli minas sholihin. Mungkin itu saja tausiah yang bisa saya sampaikan. Saya boleh berdiri atau harus duduk ini? Diri ya. Suka pegel ya. Ini ya. Yang ibunya lagi hamil ada berapa orang? Hamil? Usaha ya tadi hamil. Usaha tidak lah. Berapa bulan teh? 6 bulan. Udah nggak apa-apa di situ aja. Mampu berdiri. Tenang. Di sini kusruk ya Allah. Masya Allah. Ada lagi yang lagi hamil. Lagi hamil. Eta mah gendut tuh. Pak Haji lagi hamil. Oh, saat ini hamil. Tuh, 50.000. Yang bawa bayi, bawa bayi 50.000. Ya Allah, berarti itu hanya kalau udah kurang tuh di bawah. Bawa bayi mana? Kalau lagi tidur, ya 50.000. Nah, ada loba ini. Oh. Ya, ibu ada, budak ibu budak tetangga. Oh cucu, ya, ibu, ayah, iya, bener loba, 50.000, ayah deh, aing mah beuki loba. Masya Allah, 50.000. Ya. Oh, 40.000. Obat ini 50.000. Oh, 50. 50. Alhamdulillah bisa balik tuh ya bulan ini. Oh, 40. Iya. Kedua itu. Dah, ayah deui ya tinggal. Oh, langsung tetanggana di jeroan tadi aja. Ayah kebagian BLT. Bener ayahnya. Janda, ada janda. Kakara ayah nu ngaran janda bini bahagia. Janda ada. Amin. Wah. Anak aja dulu Bu ya, janda banyak ternyata Bu.
Anak ya Bu. Oh, ya. Oh yang foto ya nanti ya Bu di foto. Oke Bu di sini ya 50.000 ya. Sudah Bu, sudah beres? Bilahi taufiq wal hidayah. Bener ayah nunangri ya. Oh, dua deui ini Bu, dua deui pas. Nah, oh si emak, aduh si emak, karunya. Ini dua lagi ya udah ya. Itu anak-anak ya. Ya, salaki sewang nih. Iya. Masya Allah. Tatara pertama kali kawana sigra. Tausiah pertama kali sepanjang umur. Beak duit ini. Kang boleh sekali ibu-ibu. Inna Allah wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayah si Ma ya. Ma ya sing sehat. Orang siling ngadoakeun ke semuanya ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illahi dan alumil uqadu wa tanfariju mudah-mudahan yang punya hajat dikabulkan oleh Allah. Yang punya hutang dikasih lunas sama Allah. Obah hutang akan tong sok minjem ka Bang Emo rugi teberkah. Apa yang dicari akan mencarimu, itu kata Jalaluddin Rumi. Kalau mau cari uang pasti akhirnya kemudian rugi. Uang itu dijemput, rezeki jemput, udah pasti ada. Ciamis sudah lama nggak hujan. Hujan, tadi tausiah hujan betul. Kadang keimanan kita eleh jeung tangkal. Saya nggak apa-apa Sunda campur Indonesia Bu. Karena saya lama di London kemarin. Seperti saya. Istri saya asli Ciamis Panjalu. Busi. Tak keras mengenai. Busi Panjalu. Ciamis Panjalu. Suryalaya produk. Handi Boni Bandung. Bapak Jakarta. Bapak The Jack Abi Persib. Tadi mau nonton Amari Persija lawan Persib di Bandung. Persib menang 2-0. Pas menang Corowo gol. Cek babe urang gini cara kamu berbakti sama orang tua. Rudep.
Asli Bandung tapi bapak Jakarta. Di rumah pakai bahasa Indonesia Betawi. Mau kemana lu, Dik? Mau sekolah? Udah ada bekal belum? Jarang pakai bahasa Sunda. Pakai bahasa Sunda kalau lagi nongkrong sama teman-teman. Sundanya Sunda kasar. Maka pertama kali ngobrol Sunda sama mertua, Mama, bini badai HS di payung Mama. Oh, kasar. Gak apa lah ibu. Gak apa. Maka campur aja ya Bu. Indonesia. Kata Jalaluddin Rumi, apa yang kamu cari, mencari kamu. Semakin dikejar, semakin stres. Yang berpikir bahwa rizki itu sudah ditetapkan oleh Allah, gak akan kalah. Bagaimana aku harus takut miskin sedangkan aku adalah hamba dari yang maha kaya? Ibu mau utangnya lunas gak Bu? Baca ini insya Allah utangnya lunas. Allahumma inni a'udzubika minal hamd wal hazan wa a'udzubika minal adli wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Siapa yang baca ini pagi sore insya Allah hutangnya lunas kalau dibayar. Jadi belum dibayar gitu. Ya, ibu mau ngadoawan panggil jeung eta teh naon ngaranna lain debt collector naon serta tadi Bang Emo panggil jeung Bang Emo teh jawab Allahumma. Nah, bisa tetap kudu dibayar. Yang bikin tenang hidup dekat sama Allah. Ujian permasalahan pasti adanya. Quran surat Al-Baqarah ayat 155 pasti semua manusia bakal diuji. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi. Surat berapa, ayat berapa? 100.000 rupiah. Ustaz temenan ngejawab. Siap. Surat posisi sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kiri. Di tengah, di atas, di bawah. 100.000 rupiah. Dia lelaki soleh. Soleh. Udah nikah belum? Usia berapa? 8. Oh jauh ya lah. Subhanallah. Nih cari laki-laki yang ini. Tes sindang kasih wani sigra. Inna a'tainakal kautsar. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Benar juga hafiz Quran. Juz 1 sekarang. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pertengahan surat Al-Baqarah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Habis Quran tuh ini saroleh ya Allah. Pertengahan Quran. Ar-Rahman Khalaqal insan. Insyaallah. Terluka. Baru dak leutik mau apal.
Siapa yang dekat dengan Allah, bahagia kehidupannya, tenang kehidupannya, karena tahu istri sudah menjadi tetap. Ada berbagai macam kenikmatan di dalam hidup. Apa yang paling nikmat dalam kehidupan? Yang pertama, nikmat hidup. Alhamdulillah, saya hadir di sini semuanya kelihatannya masih hidup itu. Oh, lupa ya. Hidup semuanya. Nikmat hidup menjadi nikmat yang pertama paling nikmat karena kita masih punya potensi buat bertobat. Ayo main judi slot, ayo hese ka masjid. Sakitu nu azan subuh teh aki-aki masih kene we hese ka mana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kata pas beres azan langsung pengumuman innalillahi. Harusnya anak muda yang ke masjid. Nikmat hidup diberikan oleh Allah, masih punya potensi kita bisa bertobat. Siapapun, Allah nggak lihat masa lalu seseorang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dulunya senantiasa melawan Nabi, bahkan ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, justru sekarang makamnya ada di samping Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab, preman jadi, tobat, makamnya di samping Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada nikmat sehat. Alhamdulillah saya lihat di sini ibu-ibu sehat-sehat. So, enak nggak hidup tapi sakit? Enak nggak? Diberi bisul detik, serius. Dikasih sariawan nggak enak makan. Ada nikmat hidup, ada nikmat sehat. Nikmat hidup, nikmat sehat jadi sempurna ketika ada nikmat yang ketiga. Apa nikmat yang ketiga? Nikmat iman dan Faman yuridillahu ayyadiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Allah berkehendak menerangkan cahaya iman Islam bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Tapi Allah pun menghendaki kesalahan seseorang seandainya dia enggan memilih hidayah, jalan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kemudian terjadi ketika seseorang enggan memilih jalan kebaikan? Doyikon harajan ka'annama yas'adu fis sama. Dadanya sesak lagi sempit seperti mendaki ke langit, resah gelisah gundah gulana sedih tiada berkunjungan karena jauh dari Allah. Sok ibu sekarang saya tanya, ibu sayang sama suami gak? Jawab jujur aja, nggak usah tertekan. Ibu sayang sama suami? Suami boleh nikah lagi? Bapak sayang sama istri pak? Tuh terus sabentes ibu tuh. Jadi ibu mah jangan merasa paling dicinta. Dan panggil SPG Oppo kayak tuh ngali ya bu. Normal. Ibu sayang sama suami sehidup semati enggak? Namun salah kipai dan bungi-bungi ngilupai. Sugan ke salah kilo teh bakal ngajujurigan ibu ibadah sedih salah kilo supaya teh ibu teh kawin deui jeung nu orang. Jangan nulis seger. Salah kilo ke baheula mah cenah hideung ini beuteun bureuteuh. Aneh anu ngora we. Nah sok mun teh bakal ngajujurigan teh salah ki. Eta kasur meunang ai. Kalau sayang sama suami terlalu sayang nyiksa nanti. Suami juga terlalu sayang sama istri nyiksa. Kemana penempatan sayang yang paling tepat? Allah. Kalau sayangnya sama Allah biasa aja nanti. Tapi kita akan mencintai istri sebagaimana Allah dan Rasulnya perintahkan. Sama begitu juga istri ketika mencintai Allah, mencintai suami karena Allah, nikmat menjalani hidup. Sekarang saya tanya, mohon maaf, ibu dandan cantik di imah atau di luar imah? Di undangan atau di imah? Hari di undangan. Cicok bulan, alis, baju ge milihan ini, gayana ngacana luar biasa. Hari di imah, daster, soek, urut kecap sambal, beri gagaro, salaki datang balik gitu. Assalamualaikum, cek ibu teh. Waalaikumsalam, hari mana gimana wae? Jadi ngalihat ada bukan mistik adik itu ucapil sia, tinut kan. Tuh tinggal di budak nggak tinut kan, yang beli susu nggak beli susu nggak. Luka dua can bayar sekolah, luka hiji yang SPP nanti bayar kita kan. Tapi sambil budak kita saat tidur kurang disusuan tapi pikir rayut. Ada lantas.
Allah. Kira-kira salaki betah tuh di imam gitu. Coba, lamun ibu, ketika suami pulang, ibu langsung sambut di depan pantai. Make daster motif macan, seksi satu. Salaki muka pantai. Assalamualaikum, ibu kan langsung waalaikumsalam. Ya, pernah tuh gitu. Salam saya. Mau apa tuh? Mau kopi, mau teh, air putih, sirup ABC, margan atau baygon? Dibukaan sapatuna ke ibu, pijitan ke ibu, yuk makan dulu, disuapin. Mau pasti kalau kita rek mandi heula, siapkan handukna. Ibu standby. Begitu salah kita keluar di kamar mandi, ibu naplok di tembok gitu. Oke, cobaan punya ini. Besok pas salah kita pulang kantor, langsung siap standby pakai dasar motif macan, beli ke di pasar ya. Di Shopee malah dipikir-pikir bener lagi. Nah, begitu salah Agus datang di luar, datang kamu buka pantai. Assalamualaikum, ibu langsung waalaikumsalam. Di baledog siapa? Ayo mana ibu nak? Kamu mau ibu balik upload minum? Sudah caksa. Kadang serba salah ya. Istri mau dandan seksi salah. Pakai seksi, pakai hot pants. Atuh mercek di dalam lemak jeung selulit. Repot. Ustaz salah ki abi mah museuh wae Ustaz. Hayo we jejer. Asal we meneng ningali ku kumpul di badan abdi. Ibu ke beli daster anu warnana sami sareng warna ku kumpul. Hijau bodas orange. Kaki kieu we hareupeun salah. Insyaallah di balik tuh. Udah Gak boleh seorang istri lebih baik kepada laki-laki kecuali suaminya sendiri. Begitu juga sebaliknya, gak boleh seorang suami lebih baik kepada wanita kecuali kepada istrinya sendiri. Harus lebih baik kepada istrinya sendiri. Kasus perceraian yang terjadi sekarang, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, pelakor berebut laki orang. Pak janda di ayeuna di Ciamis seueur pisan. Komo jambu batu. Janda manis baru beranak satu. Melimpah. Ngegepuk abdi oge dah. Ustaz minta foto. Astagfirullahaladzim. Jadi rasa ingin menafkahi itu tinggi gitu. Siap. 3 masalahnya ekonomi, KDRT, pelakor. Tapi masalah utamanya apa kan? Agama. Hak dan kewajiban istri, hak dan kewajiban suami. Kenapa suami takut dibuka handphonenya ketika cek WhatsApp oleh istrinya? Cek istri teh, ini sieun pisan handphone mereka dikuncian, disandian. Kalau nggak ada apa-apa, ngapain dikunci? Bener gak Bu? Tapi ibu ge sok suuzon wae ka sana. Coba husnuzon ke suami, menenangkan ibu nggak kira-kira? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Nah itu jadi stres juga kan? Berprasangka baik sama. Kalau agamanya bermasalah kehidupannya. Maka 3 kenikmatan, nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat iman dan Islam. Ini yang bikin kita jadi hidup nikmat menjalani kehidupan. Yang anak mudanya, hadir anak muda? Halo, assalamualaikum. Anak mudanya, hayo bobogohan rek naon coba. Mencintai seseorang yang belum pada waktunya, dinikahin gak mau. Tuh ayo ini mau muda kayak gitu. Ya. Mudah-mudahan terkadangnya dia. Coba anak mudanya yang jomblo hadir. Mana yang jomblo hadir? So, yang masih pacaran ada? Kurang doa bareng. Mudah-mudahan bobogohan sing diputuskan ku Allah. Mudah-mudahan dijauhkan dari godaan mantan yang terkutuk. Istiqomah anak muda, besarkan cinta kepada siapa? Allah. Hari Bapak Bogor. Sayang di mana? Jemput aku. Wow. Anterin aku.
Ngomong terus awena ngomong, sayang, rumah aku kosong. Tapi ada bagaimana? Sayang, di mana? Aku udah di depan rumah. Ayo cek awena teh. Ayo kamu ngapain dari aing mah kosong? Usah salah. Ari dititah indung meli galon hese. Ari disuruh ke pasar susah, tapi kalau jemput pacar semangat. Kenapa ini bisa begini? Wa minas mayataqidu min dunillahi alladzina yuhibbunahum kahubbillah. Kecintaan yang teramat sangat besar kepada sesuatu melebihi kecintaan dia kepada Allah. Padahal di Quran surat Al-Baqarah ayat 165 yang disebutkan bahwa kunci cinta itu walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang iman itu kecintaannya teramat sangat besar kepada Allah. Maka yang pertama ketika ajakan sholat azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak langsung diajak hayya 'alas sholat, enggak. Tapi yang pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dikenalkan seberapa besarnya Allah, seberapa hebatnya Allah, sampai seberapa pentingnya Allah bagi dirimu. Ada masjid gak sekitaran saya? Masjid apa? Banyak ya Bu? Ada pengajiannya ada. Azannya rutin. Ada yang mendengar tapi tidak datang, benar kan? Maka kejadian ada budak pangrok hijrah. Budak pangrok hijrah azan. Pas azan, si pakai stand mic rek dicabut atau mesuluh, terus digitukan azan subuh. Pas dibentot, dia benar buntu. Dia langsung anjing. Itu udah ke speaker. Eta mah langsung warga kamar masjid atuh. Saya kan ngomong yang anjing di masjid. Cek budak pangna teh. Hari kamari urang azan teu datang, hari tiduran anjing datang. Hari mana jelek anjing. Masjidnya ada, masyarakatnya banyak. Kenapa nggak ke masjid? Jangan-jangan tidak memprioritaskan Allah. Azan, makanya nggak langsung Pak ajakan sholat, mohon maaf Pak, azan itu nggak langsung, hayya 'alas sholat, nggak langsung gitu. Ayo sholat, mari kita sholat. Enggak. Ibu ngajak anak langsung hayya 'alas sholat, bener nggak? Sok ibu ngahudangkan budak rek kumaha ngahudangkan. Dulu wae di imam kalau bang subuh teh. Budak ini hese. Karena ibu langsung ngajak. Padahal kalau azan enggak langsung ngajak, apa dulu? Makrifat dulu. Belajar makrifat maka tukang ngusep tuh. Orang ngusep orang yang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada sesuatu yang ghaib. Ya lauk nama. Ya, Ustaz. Lauk naon teh? Urame ieu mah katinggalan. Inu ku cibek nama tabah di mah nila. Cuk dibetot teh. Pegat eta teh. Dikieurkeun bawal geuning. Can katinggal laukna geus bisa nebak jero ieu makrifat teh. Hebat. Kalau makrifat enak tenang dan juga tahu apa yang harus diprioritaskan. Maka Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah diperkenalkan Allah yang maha besarnya, Allah yang menciptakan manusianya, wallazi khalaqakum min tin tsumma qada ajal wa ajalun sama indahu tsumma antum tamtarun. Ya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia. Manusia diciptakan dari tanah, diberikan bentuk, kemudian diberikan ruhnya, maka kemudian jadilah manusia. Maka manusia diciptakan dari tanah, Bu. Mun aya menjelma rudet wae aya diciptakeun ti tanah sengketa eta mah. Rudet teh hidupna teh loba butahna. Tanah sengketa eta mah. No, sok riweuh wae tanah warisan juga kan. Waladzi khalaqakum min tin tsumma qada ajala, kemudian Allah tetapkan ajalnya. Waladzi khalaqakum min tin tsumma qada ajala wa sama indahu, hanya Allah yang tahu kapan ajalmu itu akan tiba. Summa antum tamtarun, kamu banyak manusia yang tiba-tiba lupa. Yang tiba-tiba merasa dia tidak akan mati. Maka ada manusia yang ingin hidup takut mati, ada manusia yang takut mati, ada manusia yang ingin mati takut hidup. Tapi kita diajak untuk punya jadi karakter manusia yang ketiga, yang kayak gimana? Inna sholati wa mahyaya. Diajak untuk siap hidup, siap mati. Maka pertanyaan Allah di Quran surah Al-Baqarah ayat 28. Kaifa kafuruna billah? Bagaimana kau bisa ingkar kepada Allah?
Dulunya kan kita pernah berjanji untuk setia kepada Allah. Kalau ada ingkar berarti ada janji. Janji setia kepada Allah bahwa Allah alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna hadza qawmin. Bahwa Allah lah Tuhan kami. Kenapa ketika dipanggil azan tidak datang? Nah, ini pertanyaannya. Maka kemudian dibuktikan sama Allah siapa yang akan datang berikutnya dengan kalimat asyhadu alla ilaha. Benarkah persaksianmu kepada Allah? Benarkah kau mengakui bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah? Masih belum datang juga. Diajak kemudian yang ketiga. Asyhadu anna Muhammadan. Baru kemudian diperkenalkan. Ayo perkenalkan. Ayo kemudian kau ikuti. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Ini ada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi, manusia yang terbaik sepanjang masa, yang menjadi nabi yang akan menjadi pembuka gerbang surga yang baru. Pertama kali pintu surga mau dibuka, lamun tajan nabi anu ketuk pantun. Jadi nabi dulu yang ketuk pintunya. Nanti ditanya sama malaikat, sama nih, siapa itu? Kata Nabi Muhammad, ini Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian kata malaikat, saya tidak akan membukakan pintu surga kecuali yang masuk pertama kali adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka semua pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Maka kemudian di situ Nabi Muhammad SAW memasuki surga, diikuti oleh umatnya masuk ke surga, disambut bidadari-bidadari yang cantik cerita luar biasa, yang tidak pernah terbayangkan cantiknya ada di dunia. Wa ayat di wana sigratnya. Lamun curugna eta bidadari kalau kelingkingnya dimasukkan ke bumi, niscaya seluruh wanita di dunia takluk oleh kecantikan. Eta karek cingir nah. Udah takluk seluruh wanita yang ada di bumi. Saking cantiknya bidadari di surga. Kata sebenarnya Pak, ulah ngarep-ngarep teuing pamajikan ayeuna jadi gelis, emang sakitu saayana tos. Kewe Pak. Kita sebeak. Rek dipermak, dibetot, didieu angger. Maka umatnya Nabi Muhammad SAW makin dekat dengan Nabi, makin kenal sama Nabi, nikmat hidupnya juga. Masih belum datang dulu juga, maka kemudian ajakan azan yang berikutnya apa? Hayya 'ala. Ayo kita sholat. Ayo bangun. Yang masih tidur bangun. Yang masih sibuk dengan pekerjaannya, ayo tangguhkan dulu bentar, kita ke masjid dulu. Berikutnya hayya 'ala falahun. Kamu sukses, kamu bahagia. Kalau pengen sukses dan bahagia, falah. Hayya 'ala falah. Artinya mari kita mencapai kesuksesan, kebahagiaan, kemenangan yang sejati. Maka aneh Pak, mohon maaf. Kalau ada orang yang pengen bahagia, pengen sukses hidup di dunia dan di akhirat, tapi nggak sholat, aneh. Ada orang banyak hutang, cara selesainya pakai judi, aneh. Halo, assalamualaikum. Ada orang pengen lunas hutang, caranya gali lubang, tutup lubang, pinjam sana, tutup sini, pinjam lagi sini, tutup sini. Udah. Cara beresin hutangnya kayak gimana? Insya Allah akan saya bahas di kajian berikutnya, media organ deh. Falah, kalau pengen sukses maka lihat ya. Kalau pengen falah, balikin kalimat azannya. Kalau pengen falah maka hayya 'ala sholat, maka tegakkanlah sholat. Aqimis sholat. Tegakkan nilai-nilai sholatnya. Hubungan dengan Allah perbaiki hubungannya. Kalau pengen benar sholatnya maka ikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau pengen benar-benar mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka kemudian benarkan kecintaanmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pengen benar kecintaannya kepada Allah, maka makrifat kepada Allah, kenali Allah. Maka kalau kita mengenali Allah, tenang kehidupan. Saya mampu, bukan saya kaya, saya bagi-bagi uang deh. Loba teuing ieu di dieu. Bukan sombong, mohon maaf ya Bu ya. Saya nggak mau takabur ya. Cuman kalau banyak tuh nggak enak bawa. Karena kalau laki-laki itu kalau pegang uang sukanya pengen maksiat. Makanya uang mah habisin aja. Kartu rekening titipin sama ke istri semuanya. Nggak ada saya bawa uang. M-banking banget. Masa uang ya. Maka kalau benar penempatan cintanya, benar kehidupannya. Salah penempatan cintanya, bermasalah kehidupannya. Sok tanya ke anak-anak sekarang yang ada di sini Bu. Enak sekolah atau enak libur? Enak ada guru atau enggak ada guru? Enak sekolah atau enggak sekolah?
Oh, kakak sekolah. Tuh cukurannya ini keluarga di sekolah itu. Adik-adik ini kelas berapa aja? Hah? Nah, ada yang tahu nggak? Siapa? Ya, memang begitu. Ada yang tahu? Ada anak, mohon maaf, yatim piatu hadir nggak? Wah, takarain banget. Biasanya sedih ya. Budak yatim piatu, amin. Coba. Siapa yang bisa jawab angkat tangannya? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Surat apa? Ayat keberapa? 100.000 rupiah. Mana? Mana? Ya. Mana? Budak yang menunggu cungkolot. Ada depan. Ya, berapa? Ayat terakhir itu berapa kah? 11, 100.000 rupiah ini. Lanjut. Yang tahu ayatnya, ayat surat apa? Ayat keberapa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Surat apa? Al-Maun ayat 100.000 rupiah. Oke, ibu-ibu siap? Siap. Surat apa? Ayat keberapa Bu ya? Siap Bu, siap. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Siap. Para ngaji ya. Bapak siap. Surat apa? Ayat keberapa Pak? Siap Pak? Siap. Iya. Panjang Bapak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Siap Pak? Baqarah benar. Siap Pak. Ibu-ibu nih siap Bu, siap. Juz 30, juz 30. Inna a'toinakal kautsar. Artinya apa? Tara ngaji. Ibu, Pak, ayo Bu. Ini Bapak we ya. Bapak nih Bu, lihat nih Bu. Qul a'udzu birabbin nas, artinya apa? Bapak. Mana? Pak ya siap Ustaz. Iya, betul. Ibu-ibu lagi siap Bu, ibu. Surat apa? Ayat berapa? Surat apa? Ayat keberapa? Amma yatasaalun. Surat apa? Benar, kita tepuk tangan. Iya. Kira gue tak apa. Tadi banyak bahan materi tausiah dan banyak duit aja. Balik lagi Pak, Bu. Siap, balik lagi. Maka nikmat Allah 3, nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat iman dan Islam. Allah Subhanahu wa taala kasih potensi kepada kita hidup, berpikir untuk kemudian kita menentukan sikap. Maka pilihan jalannya cuma 2. Fa'alhamaha fujuraha. Silakan yang mau milih nggak sholat, silakan. Silakan yang mau milih cara penyelesaian ekonominya dengan berjudi, silakan. Silakan yang mau pakai jalur nikahnya pakai pacaran, silakan. Tapi nanti siap-siap pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Siapa yang tidak pakai cara Allah dalam menjalani kehidupannya, tersiksa kehidupannya di dunianya. Pasti itu. Terus kealamanku abdi. Ini contohnya. Dan dulu kan kapungkur abdi mah balansa. Diajarkan agama ku istri. Panjalu, Suryalaya,
nikah aktif. Dulu saya mau nikah, saya pengen dapat istri yang solehah panggil dengan Teteh Rini Kartini. Baturan SMP. Baheula pas SMP kurang dikit, kau mah gak cocok jadi pacar aku. Terus cek si eta teh, tega banget kamu ngomong kayak gitu. Sorry ya, kamu tuh cocoknya jadi ibu bagi anak-anak aku. Ya udah bener jadi. Diajak ke Panjalu, kalau kamu emang serius sama aku, datang aja ke rumah aku. Di mana? Panjalu, Ciamis. Siap? Berangkat, make LBP, Bandung Panjalu. Dari stasiun. Terus dari stasiun, sendiri duduk di paling depan. Ditanya sama supirnya, mau ke siapa deh? Mau ke kakek saya. Saya cucunya, kakek. Siapa nama kakeknya? Kakek Endui. Oh, cucunya? Iya, saya cucunya. Sing horeng teh iya adina. Nah, karek dempau cucu sing kakek. Erai. Diturunin di depan rumahnya. Desa Citengah. Turun di situ depan rumahnya, kakeknya buka pintu. Langsung bilang, "Boni." Masya Allah, wow, sekurang tadi. Berarti Pak Majikan geus loba carita. Ternyata Boni nama anjingnya. Boni, oh, ngaran anjingnya Boni. Deh. Datang ke kakek langsung bilang, "Kakek, mohon maaf saya nggak bisa lancar bahasa Sunda. Intinya saya mau menikah dengan Teh Rini." Nah, hoyong sareng Teh Rini, hiji geulis nu pasti, kadua soleha, dah kita tilu mah teu kudu disebutkeun. Emang kunaon? Beunghar cukup. Dan nikah sama Teh Rini. Ternyata Teh Rini menikah dengan seseorang yang kacau hidupnya. So apa? Saya nggak mau sholat, mohon maaf banyak mabuknya, wah susah. Siga beli ucing jeruk karung. Teh Rini teh kecewa banget ngelihat kamu kayak gini. Tapi terus ditemenin Pak sampai tahun 2012, 2013 punya anak. Tobat, saya tanya sama istri saya, "Mam, kan manggilnya aku papa sama mamam ya?" Nabi aja manggil Aisyah, manggilnya apa? Umairah. Wahai wanita yang berpipi kemerah, harus ada panggilan saya. Saya makanya sama istri saya bilang, "Engkaulah Hajar Aswad." Nah, Hajar Aswad Pak Hideung Hajar Aswad. Cek aku teh mama mah sok salah wae. Jangan lihat Hajar Aswad dari hitam, lihat berapa juta laki-laki yang berusaha untuk menciumnya, tapi hanya dari satu laki-laki yang mencium kamu itu. Kamu sombong. Mam, kenapa mamam dulu mau nikah sama papa? Padahal mamam tahu dari SMP papa nggak pernah bener orang. Sampai sekarang papa masih kayak gini. Alhamdulillah lagi belajar pengen tobat. Kata istri saya, papa tahu nggak kisah Asia dengan Fir'aun? Sabarnya Asia membersamai Fir'aun menjadikan tiket surga untuk kemudian diterima di Allah SWT. Maka saya ingin seperti Asia membersamai papa. Mudah-mudahan saya ada wasilah hidayah buat papa. Kalaupun tidak, papa itu keburukan papa menjadi tiket surga bagi mamam ketika mamam sabar ngadepin papa. Sekurangnya Masya Allah. Baru dipikir, baca ikir, tahun lagi. Itu kumah. Jangan saling tuntut dalam rumah tangga. Stres. Ibu jangan nggak sok. Ibu. Jangan suka ngerecokin suami di pagi hari. Jangan. Masih kena isuk-isuk terus rudet jeung salahnya. Gak boleh. Biarkan suami itu kalau pagi-pagi itu bangun dengan bahagia. Makanya cara banguninnya kalau kata Nabi percikan air. Kalau mau diajak sholat malam, lah di sedlok. Ima balik di gudang ditajong, udah. Aduh, bisa sok aja. Coba ibu bangunin suami happy, enak gitu. Papa, ini ada kopi buat papa. Bangun. Pernah dicobain masih nggak? Tuh, mantan ngerudet rumah tangga. Berkahnya suami dari rizki ketika istri support berikan yang terbaik buat suami. Suami nggak boleh kawin lagi, ya ibu harus senantiasa menyayangi suami sepenuh hati, melayani suami sepenuh hati, ready to use 24 jam. Rek dikumakan lagi salaki napi jeung narima. Rek digolerkeun, rek disaltokeun, rek dijugir balikeun, kumaha sangat. Kecuali dua, nggak boleh lagi head sama kemudian lewat
dubur, nggak boleh. Ini hubungan seksual. Aduh, ya, bahaya dari saya tahu saya. Kalau bertemu, ini bertaruh beda. Makanya ajakan Allah itu unik Pak. Mohon maaf ya Pak, mohon maaf, unik. Saya dulu kena masalah hutang tuh miliaran, usaha bisnis itu. Solusi dari pakai itu sederhana. Apa kata-kata ini? Loh ini panjenengan itu tinggal gini aja. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lah kalau pengen mengundang haitsu la yahtasib, ya yang pertamanya dulu kerjain. Apa yang pertamanya? Wa may yattaqillah. Perbaiki nilai-nilai ketakwaanmu kepada Allah. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyampaikan, apa itu takwa? Takwa itu yang pertama, melaksanakan perintah Allah karena hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang diharapin yang lain. Andi Boni datang ke Wanasigra, Sindang Asih, Sindang Kasih Ciamis. Sindang itu kan mampir ya, kasih itu sayang. Aduh, saya sering jadi penuh kasih sayang ya. Bayangin, wa may yattaqillah, kata Ibnu Taimiyah, upaya seseorang untuk melakukan ketaatan kepada Allah hanya karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan upaya seseorang untuk menjauhi larangan Allah karena rasa takut kepada Allah. Ada yang datang ke sini nggak pernah datang ke kajian, nggak pernah sholat, tapi datang ke sini dia berupaya dirinya supaya sampai ke sini, maka Allah sudah apresiasi menjadi upaya ketakwaan. Quran surat An-Nisa ayat 100. "Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsira wasa." Benar kan? Siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan tempat hijrah yang luas di bumi ini dan rizki yang banyak pasti. Maka hijrahkan diri kita. Seorang anak jangan sampai ketika sukses lupa sama orang tuanya. Anaknya di Bandung sukses, kolotnya ditinggalkan di dia. Halo, assalamualaikum. Tak boleh. Rizki anak berkah, makin jaya, makin sukses. Doa ibu etapa. Sekarang omongan pacar didengar, omongan orang tua nggak didengar. Pengen ngerjain usaha, pengen kerja, tapi orang tua nggak dihiraukan. Salah ya Pak. Kalaupun sukses nggak akan berkah. Alhamdulillah, Kang Iwan. Sebenarnya saya nggak enak ya Bu, sebut namanya Kang Iwan Bu. Soalnya nama saya bapak saya Iwan juga. Jadi asal Kang Iwan, berarti bapak berurang ya. Tapi karena bapak saya Persija, nggak bayarlah. Tapi udah temenan gue sekarang. Kang Iwan punya rizki, sama istri punya rizki, pengen tasyakur binikmah, pengen syukuran sama Allah. Gimana caranya? Ini anak saya ulang tahun Ustaz. Yang keempat, diundang Andi Boni dari Bandung datang. Alhamdulillah, tanggal 4 saya umrah, pulang tanggal 12, tanggal 13 ada kajian, tanggal 14 ke Jogja. Dari Jogja lanjut ke Tasik tanggal 16, Haji Dilar. Dari Haji Dilar pindah lagi ke Tasik. Dari Tasik kemudian pindah lagi ke Ciamis, Stikes Muhammadiyah Tasik, Ciamis. Dari Stikes baru ke Wanasigra. Alhamdulillah sampai hari ini masih kena hidup. Pulang umroh langsung berjuang lagi dakwah. Ngapain kan? Kalau ngarep-ngarep dunia, berapa sih ngarep-ngarep dunia? Belum tahu usia di dewe kesebian hampir 1 juta. Pun hitung-hitungan ya Pak Haji. Kalau mau hitung-hitungan dapat berapa sih? Dan ngarep-ngarep kayak baliknya bakal diberi amplop lupa Iwan kan santan tuh. Tapi mau ningali kieu masa piraku. Yang sigana gimana sigana. Tapi kan nggak boleh deret rugi Pak. Karena saya dulu bilangnya gitu Bu. Dulu saya memperjuangkan kemaksiatan semangat. Ayo nonton, ayo ngajak batur. Banyak dinu kemaksiatan ngajak batur semangat kanu kemaksiatan. Aina dinu ketaatan tidak semangat ngajak manusia. Mumpung hirup kene, ayo berjuang, gas. Istri saya baru melahirkan, pulang umroh tanggal 12 malam istri saya melahirkan. Baru melahirkan, wah. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ada melahirkan komatan, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Beres komatan, ambil kurma, tahnik, doa, masukin ke lidah ke mulut anak saya kasih nama Muhammad Musa Rijal Nurullah. Udah ditaruh anak, assalamualaikum. Pergi lagi, kata istri saya, kan panggil cipika-cipiki nges gitu. Hayang ngajawab teki nyarek naon lila di imah gitu bisa dinaonkeun. Tapi jawabannya harus diplomatis ya Pak. Jadi jawaban ke istri ya udah mah, nggak apa-apa nggak ketemu di dunia, nanti kita ketemu di surganya Allah. Bismillah, gas berangkat. Sampai ke sini, alhamdulillah. Apa yang diharapkannya? Kalau ngitung-ngitung
makhluk mungkin ada bisikan kayak sekarang, si Gana pulang ayah naon dia si Gana mah. Tapi kalau Maret-Maret rugi. Pernah kejadian di Cimahi, balik tausiah, bensin di mau habis pak. Beak imam bensin, tapi kan kayak beres tausiah itu ngamplop pak. Hari pas beres tausiah, assalamualaikum, Ustaz hatur nuhun pisan jazakallah, mohon Pak Haji, mangga balik gimana? Gitu. Tadi deui gaji, abus ka mobil, buka tendela kaca bisi bohong gitu. Ji, mangga dipayun, mohon Ustaz pi amanillah. Aduh, subhanallah. Puterkeun heula dihareup, Ji. Puterkeun heula dihareup, balik deui. Pak Haji. Teu Pak Haji teh mohon Ustaz, insyaallah tiasa dongkap deui ka dina, mohon Pak Haji. Mangga abdi dipayun ngajinya. Mohon Ustaz pi amanillah. Allah geus. Jazakallah. Balik ka itu. Di jalan ka Kukulutus. Cirian kok aing masih ada. Nah, sekurang teh ge mun tahu jadi di ditu aing mere hadis dhaif ya. Wah, pukul terus lah kata jujur ya mah. Tapi ulah caritakeun ka batur ge urang-urang. Nepi ka iman carita ka istri, Bang. Tah cirian masjid eta tah sekurang. Kieu cek mau astagfirullah. Aing bapak mau dakwah buat siapa? Astagfirullahaladzim, ya buat Allah. Ya jangan gitu, nggak boleh ngarep-ngarep kayak gitu. Dah ikhlasin aja astagfirullahaladzim. Ya mah tapi asal nahan dulu gitu kan. Saya capek, asal masih kena terima gitu ya. Astagfirullahaladzim, wudu istighfar. Mohon maafin istighfar. Astagfirullahaladzim, ngabus ke dunia. Astagfirullah. Kirining handphone pak. Ring. Halo, assalamualaikum. Ustaz, ya abdi Haji. Oh, kumaha Haji? Iya itu ke kantor. Iya itu hilang punten nih Ustaz. Iya titipan impak tipa DKM. Geus teh kudu deh. Geus ikhlas tapi geus ngaikhlaskeun. Ente isep ieu mah titipan ente. Ente Ustaz punten mah kedan transfer we. Maksa atuh ya. Ngapa? Saya mah cuma bisa sharing ngobrol buat ngajak sama-sama baik dan kumaha sacan bener urang. Masa masih kena jauh ya muda masih bodoh. Pengen ngajak anak muda lebih dekat sama Allah. Yang orang tua kasih sayang sama anak sekarang full. Karena rumah sabda kampung kurang dari kasih sayang orang tua, bimbingan dari orang tua. Nah yang sekarang yang jadi orang tua, ayo bimbing anaknya. Yang masih anak muda, sinya angka kolotna. Pengen ngajak itu aja. Masa pengen dibayar? Nggak usah. Doain aja si rezekinya lancar gitu. Doakan balik ke dia, ya sudah kayak bensin aja. Kita gak usah ngarep-ngarep. Lihat ayatnya, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min khalidina fiha abada radhiyallahu anhum. Dzalika liman apa lagi yang mau diharap? Wa ma indallahi khairu wa abqa. Balasan di sisi Allah lebih besar dari apa yang kamu harapkan yang ada di dunia. Mau dikasih kopi, mau dikasih, walaupun ini sok kayak buah-buahan tapi eueuh geus tenang. Sok kayak kue gitu biasa, tapi ngarep makhluk mah rugi. Misalkan saya dari tadi ngomong pengennya ada misalkan teh hangat atau apa, tapi nggak usah. Dan di arep-arep itu bakal menjadi kecewa kitanya, bener nggak? Nggak usah. Kalau datang itu rezeki dari Allah, kalau nggak datang berarti ya udah bukan rezeki kita. Sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bakal menjadi milik kita, sesulit apapun jalannya tetap akan menjadi milik. Sesuatu yang ditetapkan oleh Allah bukan milik kita, semudah apapun jalannya tidak akan pernah menjadi milik. Sederhana sebenarnya dalam kehidupan ini. Yang bikin ribet hidup ini siapa? Siapa? Kita sendiri. Coba Bu, ibu punya anak. Ibu punya anak, stres atau jadi nikmat? Jawabnya budaknya stres. Berarti kolot. Coba kalau cara pandang kita masalah itu jadi masalah, benar-benar jadi masalah. Nggak ada kata ulama, nggak ada. Masalah itu nggak ada. Yang ada itu adalah masalah yang dibuat menjadi masalah. Nggak jadi masalah kalau masalah itu kita anggap menjadi sarana ibadah, selesai. Maka istri sarana ibadah suami, suami sarana ibadah istri, anak sarana ibadah saya. Makin tambah anak menjadi makin tambah sarana ibadah buat saya.
Coba ibu stres sama anak kita, budak saha sih riuh, yang budak ibu apa? Yang pengen punya anaknya kita, yang punya rumah, satu boleh, punya rumah besar, riuh udah pasti kebersihan anak. So, misalkan rumah Aiwan 2 tingkat, so kapikir ku ibu nyapuan anak, nguncian pantona beki loba, hari wangal beki loba. Maka kata ulama, siapa yang memiliki ilmu, ilmu itu akan menjaga diri. Tapi siapa yang memiliki harta, yang memiliki harta akan menjaga harta. Maka kalau punya uang, sok sedekah, berbagi aja. Iwan sama istrinya bersyukur sama Allah, dibikin kemudian kajian. Yang datang sebenarnya ini, ya 1000 orang ada lah, ada ya, Masya Allah, 1000 orang ngampar di jalan. Ini tuh padahal jalan umum, jadi minum. Ini ke belakang ada. Tadi tuh coba bayar, ngumpul garasi mobil, mobilnya dikeluarin. Yang dicintain sama Iwan, mobilnya dikeluarin. Yang diberikan ke Ustadz Boyo, keluarkan mobil, diganti supaya ibu-ibu bisa duduk tenang. Coba bayangkan, ini bentuk rasa syukur sama Allah, bentuk ketakwaan. Wa may yattaqillah. Ada orang nggak punya kerja, pengen punya kerja, gimana caranya? Halo, assalamualaikum. Gimana caranya? Orang nggak punya kerja, pengen kerja, gimana caranya? Lama, belum nikah, pengen nikah, gimana caranya? Cari pasangan. Gak banyak utang, pengen beresinnya gimana? Bayar, usaha, lihat cara Allah dalam menyelesaikannya. Nah, kalimat yang itu ikhtiar berikutnya, tapi yang pertamanya lihat, wa may yattaqillah. Mau beres utang, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Ajak suami taat sama Allah, ajak istri taat sama Allah, ajak anak taat sama Allah. Mohon maaf, ini by experience saya ngalamin gitu, Pak. Utangnya 1 miliar, nggak kebayang gimana cara beresinnya, Pak. Nggak kebayang tuh. Kata istri saya, simpel aja, berhenti mabuknya, mulai sholat. Mulai sholat saya, pengen ke masjid jam 3 subuh ke masjid. Hayang tahajud. Waktu itu lagi masih pertama ke masjid jam 3 subuh. Karena masjid dikunci, tongkel jendela dibangsatkan ku hansip. Astagfirullahaladzim, sekurang itu. Balik ke imam, cek pamajikannya. Nah, jadi ke masjid, pintu tobat ditutup. Masjid eleku Indomaret jeung grosir. Tah grosir ya, minuman keras di Ciamis 24 jam. Masjid jam salapan geus jadi masjid horor. Pareung lampu kabeh. Pintu ditutupan. Kuncian. Da sieun leungit jam dinding. Jadi sound system. Bapak yang selain ngomong. Bari jeung ibu-ibuna ge kan kita Jumatan sakitu kene. Penghasilan kenceleng dari Jumat kemarin 300.000. Bayangin gereja mah nggak segitu, Pak. Sekali kan ibadahnya sama seminggu sekali sama Jumatan. Gereja itu seminggu sekali bisa 10 juta. Kita seminggu sekali ada kumaha utang hayang beres, budak hayang soleh, hayang naik haji, hayang umroh, hayang boga imah, hayang boga mobil, sedekah 2.000, sedekah 5.000. Hiji waktu mah iya duit 100.000, di dia duit 10.000, baru teh. Aya kenceleng dan nundutan ke Jumatan. Wah, hebat khotib aku. Karek innalhamdalillah. Geus langsung jamaah teh. Komo nyaran dia di tembok. Ieu 100.000, ieu 10.000. Kenceleng ngeliwat langsung buru-buru. Cokot duit buskeun. Balik Jumatan ka warung. Cek rokok sabungkus. Pas nawarkeun duit, astagfirullahaladzim. Nah 10.000. Berarti 100.000 dia. Balik deui atuh eta mah ka masjid, padekae punten tiasa dibongkar teh. Ini ngerasa rugi we ulah. 10.000.
Bismillah. Wa may yattaqillah. Nggak punya pekerjaan, nganggur, bingung mau usaha apa, pengen nikah, belum ketemu jodohnya, sudah berumah tangga bertahun-tahun tapi kayak hilang rasa cintanya, susah mendidik anak, pengen melunasi hutang, banyak masalah yang kita hadapi. Tapi kata Allah yang pertama, wa may yattaqillah, silakan perbaiki hubungan kamu dengan hak. Jaga hukum-hukum aku kepadamu. Apa yang nggak boleh, jangan dikerjain. Apa yang boleh, gercep aja. Maka Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, apa amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kata Rasulullah Muhammad SAW, Habibullah. Yang pertama adalah as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Gercep. Lagi di rumah masjid pinuhan ku anak muda. Halo anak muda, assalamualaikum. Anak muda, atau ada Persib main di Bandung di Susulan video kene Pak bubuli kiran. Persib. Balik ke di kerokan atuh. Ini Persib main semangat nonton. Wah, saya juga suka sama Persib Pak. Tapi ala kadarnya secukupnya. Persib eleh nyanggeus cicing teu kumaha teu jadi rungsing ka mana-mana. Jadi wah, mamang bangin pamajikan wajah. Persib atau matinya. Ya. Ini riweuh Persib eleh. Kemari draw 2-2. Terus pupus we harapan baik juara. Teman saya PSM menang Pak. Daeng ikutan, Daeng Uki di PSM. Kalau saya ke Makassar ketemu Daeng, supporter PSM. Semangat, siap. Sama supporter bola deket. Sekarang mau ngisi nanti di pos Pati Pak. Supporter Solo. PSIS Semarang deket, PSIM deket, Persebaya deket. Bahkan saya pernah ngisi juga di teman-teman Jackmania. Pakai jaket Persib. Cekurang teh hanya di sini saya pakai jaket Persib nu wani ngahi. Ya Ustaz cenah dengeulan wala cenah. Jaket Persib. Damai sekarang alhamdulillah. Kejadian Kanjuruhan menjadi membawa perdamaian bagi semua. Alhamdulillah. Nyage nu nembakna dibebaskeun aya. Gara-gara amin cenah itu. Ya geus lah ada persidangan akhirat nanti yang diharap. Wa may yattaqillah, takwa. Sok bangga takwa. Anak mudanya takwa, susah biaya kuliah takwa. Gimana takwanya? Satu, as-sholatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Kata Nabi Muhammad SAW, salat sebaik-baiknya salat setelah salat yang 5 waktu adalah salat malam. Salat malam. Salat malam, as-salatu bil laili wan nasu niyam. Salatlah ketika kalian melihat orang-orang sedang tertidur, kalian sholat bangun di sepertiga malam. Sepertiga malam berarti jam berapa? Jam 2 sampai kemudian sebelum subuhnya. Membagi menjadi 3 bagian waktunya. Setelah Isya, Nabi Muhammad SAW itu biasanya tidur. Kalau nggak tidur langsung ngobrol sama istrinya. Kecuali ada kegiatan-kegiatan ataupun ada tamu-tamu yang penting, Nabi menghadapi. Jadi Nabi itu paling sering ngobrol sama istri. Terkadang salaki beda, ngobrol jeung istri mah hoream, tapi jeung janda tetangga siap. Hari ngobrol jeung pamajikan batur semangat. Hari ngobrol jeung pamajikan sorangan riweuh. Tak boleh. Amalan yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang. Mumpung aya kene. Satu ibu bisa mengurus 10 orang anak. 10 orang anak belum tentu bisa mengurus satu ibu. Belum tentu bisa. Hari geus pae karek ditean ka kuburan anak. Hari keur hirup ka mana wae. Ada anak yang merantau ke Bandung, ke Jakarta. Ketika ditelepon sama ibunya susah ngangkat. Di WhatsApp jarang dibales. Tiba-tiba kakaknya nelpon. Dek, di mana? Di kantor. Nat mau balik ente teh. Ya ieu teu deui. Ieu si mama sakit. Ya insyaallah kebalik ente. Sampai suatu waktu teleponnya kemudian berubah. Dek, di mana? Di kantor, Kak. Balik. Engke lah. Mama meninggal. Karek ruas. Baru pulang, begitu pulang lari ke ruang tengah, meluk ibunya. Mama jangan dulu meninggal mah. Telat, mun bisa ngomong itu mama. Mana kamu nawa? Geus pae karek datang. Mun bisa ngomong kata. Sekarang ibunya meninggal bingung, padahal kata Nabi Muhammad SAW, rugi manusia siapa yang tidak mendapatkan surganya di bumi? Siapa itu? Yang tidak mampu memuliakan orang tuanya yang masih hidup. Mumpung orang tuanya masih hidup, muliakan. Wah miskin mereka kolot. Wah. Ibu saya meminta apa aja siap.
Ibu saya sama saya memang ada berbeda mohon maaf ya, berbeda cara pandang dalam mazhab. Ibu saya menganggap bahwa maulidan itu bid'ah, tapi saya tetap melaksanakan mauludan, tetap mengikut kemana aja. Karena dari guru saya ngajarkan begitu. Suatu saat ibu saya melarang saya kajian, tapi saya bilang saya harus tetap ngisi. Saya ngisi. Saya pulang ke rumah, saya lihat ibu bilang, aduh iya teh, mama teh yang menerten iya pelapor besar besar. Iya ayah, terus mama tapi itu dari mulut dan yang insya Allah hal-hal tidak tahu. Tapi aku udah bingung ya. Alhamdulillah, tapi kita masih akur Pak. Di rumah tuh macam-macam. Ibu saya Persis, bapak saya Kejawen, kakak saya Salafi, yang satu Muhammadiyah, istri saya NU. Maka rame mau di mana? Wah, nuhiji lancar tapi bid'ah. Itu menang itu juga. Ibu agama maling bae. Ada teu asik euy. Ibu gitar haram. Ya, rokok haram. Kok jadi haram curang di kumaha. Tapi enak kalau sama istri mah menang kabeh ge mimitin ama. Menang, iya menang. Sampai santai. Mau gini dan saya buktiin lancar. Salawat Maria, kenapa saya suka? Diijazahkan oleh Kiai, kata Kiai silakan amalkan sama saya. Baca salawat Maria. Tapi kiranya hayang motor Pak, dapat motor Pak, dikasih motor. Ada yang datang jamaah, nih Ustaz motornya, harganya 200 juta Pak, datang ke rumah saya, motor. Mikir deh, ini hayang boga trail, mun keur wakaf Quran, datang jamaah, Ustaz iya ada motor trail, Ustaz Bang Ray mau beli motor trail, kasih motor trail, dapat motor trail. Mikir deh. Ayah kerdi imah mah sigana ngeunah aya EDV, metik datang jamaah Ustaz mau motor metik enggak? Saya mau kasih EDV. Datang ka Kiai sih. Pak Kiai. Nah, ieu ngamalkeun kitu juga datang teh motor wae. Teh Kiai teh da diutek sia motor. Coba diutek mah mikirna agama, rezeki nu berkah, insyaallah lancar. Jalan nih. Siapa sih yang bisa ngejaga kesehatan saya Pak? Allah. Sampai hari ini masih